Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Husniansyah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, ingin menyelesaikan UAS ataupun ujian akhir semester tafsir ayat ibadah yang diampu oleh Ustazah Marisa. Dalam UAS tersebut, Ustazah Marisa menyuruh kita mengambil 2 tema, maka saya mengambil tema tentang solat dan menutup aurat. Jadi kita akan membahas tema pertama, yaitu solat. Solat adalah sebuah kewajiban, sebuah kewajiban ataupun amalan yang langsung diperintahkan oleh yang langsung Nabi Muhammad SAW menjumpai Allah tanpa melalui siapapun, tanpa melalui malaikat Jibril. Langsung Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjumpai dengan Allah untuk menerima perintah amalan solat, yang dimana dicantum dalam Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi solat dalam Quran juga Allah SWT sangat banyak menyebut tentang pasal ataupun bab perintah tentang solat. Salah satunya dalam Quran surah Al-Baqarah, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar rak'in. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang merukuk. Jadi hukum hukum fiqh dalam ayat tersebut, hukum fikihnya ialah wajib. Kenapa saya berkatakan wajib? Karena dalam firman Allah, dalam kalimat tersebut ada kata aqimus shalah, ada fi'il amar, yang mana fi'il amar tersebut ialah sebuah perintah. Di dalam kitab usul fiqh, al-amru li usuli wujub. Segala bentuk perintah asalnya wajib. Jadi segala bentuk perintah dalam Al-Quran berhukum wajib. Contoh tadi di mana aqimus shalah. Maka dekat perintah solat itu hukumnya wajib. Jadi segala perbuatan amalan tersebut pasti ada kegunaan ataupun manfaatnya. Contoh, Allah memerintahkan kita puasa agar kita bisa menahan ataupun merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak makan satu hari bahkan berhari-hari. Terus apa kegunaan manfaat dari solat? Allah SWT telah menjelaskan dalam Quran, dalam firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam kalimat tersebut Allah mengkuatkan dengan kalimat taukid atau kata taukid, itu kata memperkuat sebuah pernyataan. Di mana kalimat taukid tersebut dikata inna, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Keji sesama manusia, mungkar berhubungan langsung dengan Allah. Contoh keji bergibah, menggosip, segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan manusia. Mungkar ialah berhubungan dengan Allah, yang kita tidak melakukan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Jadi itu tema pertama, yaitu tentang solat. Jadi hukum fiqh dalam solat tersebut wajib. Terus hadis Nabi juga banyak, hadis Nabi yang tentang solat. Yang sering kita dengar juga, solat itu adalah tiang agama, dan banyak juga ada hadis Nabi yang lainnya. Dan saya akan masukkan karena waktunya hampir selesai, jadi saya akan masukkan tema yang kedua. Tema yang kedua saya mengambil menutup aurat. Jadi menutup aurat ialah menutup aurat berarti menutup seluruh tubuh yang wajib ditutupi. Maka dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim, al-auratu arba'ah. Aurat itu terbagi atas 4. Aurat lelaki, auratul rijalu mutlaqan wa amamati fis shalah. Aurat lelaki merdeka dan budak dalam solat, fi shalah ma baina sirrah wa rukbah, yaitu di antara pusat dan lutut. Jadi aurat itu akan berbeda-beda kalau dalam sebuah tempat. Contohnya misalnya dalam solat berbeda lagi aurat kita. Aurat lelaki merdeka
dan perempuan budak dalam solat ialah antara pusat dan lutut. Jadi yang kedua, wal aurat hurrah fi shalah, dan seaurat perempuan dalam solat jami'u badaniha ma siwa wajhi wal kaffain. Jami'u badaniha, aurat perempuan merdeka ialah jami'u badaniha dalam solatnya seluruh tubuhnya ma siwa wajhi, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan aurat rijal dalam solat tadi, wal indah rijal wa nisa mahram, iaitu dalam solat terhadap lelaki-laki dan perempuan mahramnya, auratnya ialah antara pusat dan lutut. Jadi yang kedua, indan nisa ajnabiyah, aurat lelaki di depan wanita yang bukan mahramnya ialah auratnya seluruh badannya, jami'u badani. Jadi aurat lelaki itu kalau dalam solat antara pusat dan lutut. Aurat lelaki di depan dalam solat, terus terhadap lelaki, terus wanita mahramnya auratnya ialah antara pusat dan lutut. Yang kedua, kalau aurat lelaki di depan wanita yang bukan mahramnya, jami'u badani, seluruh tubuhnya. Yang ketiga, fi khalwah. Apa itu fil khalwah? Aurat lelaki sendiri, dalam keadaan sendiri, ialah ketika dia dalam keadaan sendiri, auratnya ialah wajib menutupi bagian depan dan belakangnya saja. Maaf tak bilang, kemaluannya dan bagian duburnya saja. Itu aurat lelaki kalau dalam keadaan sendiri. Yang kedua, ma'a zaujati. Aurat lelaki di depan istrinya, di depan kekasihnya, iaitu la aurat, tidak ada aurat di dalamnya. Maka lelaki di depan istrinya tidak ada aurat. Itu aurat lelaki. Jadi aurat lelaki itu ada 4. Yang pertama, dalam solat, inda rijal wa nisa mahramin, aurat lelaki dalam solat, terus di depan terhadap lelaki-lelaki, dan di depan wanita mahramnya ialah di antara pusat dan lutut. Jadi kalau misalnya aurat lelaki-lelaki di depan perempuan yang bukan mahramnya, jami'u badani, seluruh tubuhnya. Kalau dalam keadaan sendiri, fil khalwah, maka aurat lelaki cukup menutupi antara kemaluan depan sama bagian belakangnya saja atau dubur. Kalau di depan istrinya, tidak ada aurat baginya. Terus yang kedua, aurat perempuan merdeka. Fi shalah, aurat perempuan merdeka dalam solat seluruh tubuhnya, jami'u badaniha ma siwa wajhi wal kaffain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Terus anda rijal, dan aurat perempuan terhadap lelaki yang bukan mahramnya ialah jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Maka jadi kalau mengambil kanun mazhab Imam Syafi'i, maka diwajibkan perempuan bercadar. Jadi kalau kita mengambil kanun dalam mazhab Syafi'i, hukum bercadar itu wajib. Ini menurut Imam Ar-Ramli dan Al-Khatib. Adapun sebagian ulama Syafi'i seperti Imam bin Hajar itu menganggap bahwa aurat perempuan di dalam solat dan di depan laki-laki yang bukan mahramnya itu sama, dan dalilnya sangat kuat. Sama maksudnya di depan lelaki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau Imam Ar-Ramli dan Al-Khatib mengatakan kalau dalam solat perempuan dalam solat, aurat perempuan dalam solat, kalau menurut Imam Ar-Ramli dan Al-Khatib tadi, ma siwa wajhi wal kaffain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tetapi kalau di depan mahram, di depan lelaki, maka diwajibkan untuk memakai cadar. Itu pendapat Imam Ar-Ramli dan Al-Khatib. Terus yang ketiga, indan nisa kafirat au fasiqat. Jadi aurat perempuan di depan perempuan kafir. Jadi aurat perempuan disebut di depan perempuan kafir dan perempuan fasik, yaitu auratnya yang biasa. Maksudnya yang biasa, misalnya dia dalam sehari-hari memakai daster, maka aurat dia seperti dia memakai daster tersebut, seperti dalam keadaan biasa.
bukan saat melakukan aktivitas sehari-hari dia. Misalnya dia dalam sehari-hari di rumah pakai daster, maka auratnya seperti dia memakai daster tersebut. Nampak rambutnya, nampak pokoknya yang nutup daster tersebut, maka itu disebut auratnya. Terus yang keempat, indal qalwah, dan dalam keadaan sendiri, wanisa muslimat wa zukuril maharami. Aurat perempuan ketika sendiri, terus di depan perempuan muslimah dan laki-laki yang bukan yang mahram baginya, itu adalah segala sesuatu yang harus ia tutupi adalah antara pusat dan lutut, sama seperti aurat lelaki pada umumnya. Jadi aurat perempuan di depan perempuan muslimat dan lelaki yang mahram baginya itu sama auratnya seperti aurat lelaki pada umumnya, yaitu antara pusat dan lutut. Yang kelima yaitu ma'azaujiha, di depan suaminya, la aurat, tidak ada aurat bagi perempuan di depan suaminya. Jadi ini adalah dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim. Masalah aurat juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53, kalau salah 53, di situ mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi kepada istrinya, yaitu Allah memerintahkan Nabi bilang kepada istrinya, kepada anak perempuannya dan perempuan-perempuan muslimat untuk menutupi tubuhnya. Ya, di dalam Quran tersebut Allah mintakan untuk menutupi tubuhnya. Jadi kalau menurut Imam Al-Qatadah dan Ibnu Mas'ud, maksud menutupi jilbab tersebut ialah ar-ridha, yaitu jilbab di atas jilbab, kain penutup di atas jilbab. Kalau itu menurut Ibnu Mas'ud. Jadi kalau menurut Imam Ali bin Abi Qatadah, Imam Ali bin Abi Qatadah, dari riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk ketika mereka keluar rumah, baik satu kepentingan maupun kepentingan lainnya, ketika perempuan keluar rumah maka ditutupi seluruh tubuhnya kecuali organ mata tersebut. Jadi cuma nampak matanya saja. Berarti kalau pendapat Imam Ali bin Abi Qatadah dari riwayat Ibnu Abbas, berarti beliau mengatakan bahwasanya ayat tersebut bermakna cuma nampak matanya saja. Jadi memakai cadar, memakai kerudung segala macam. Jadi kalau pendapat Hasan Basri sama Ibnu Mas'ud tadi mengatakan bahwasanya jilbab itu yaitu ar-ridha, kain penutup di atas jilbab. Jadi itulah kesimpulan dari yang bisa saya paparkan. Jadi misalnya ada kesalahan ataupun ada kata yang silap dan pendapat saya yang bertentangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.